Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Hari ini Ibu Omi akan menjelaskan mengenai penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah di SKPD. Jadi hari ini kita akan praktek membuat satu siklus akuntansi mulai dari analisis transaksi sampai pada laporan keuangan. Baiklah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali pelajaran minggu kemarin ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai siklus akuntansi pemerintah daerah ya. Jadi ini rangkumannya. Jadi siklus akuntansi pemerintah daerah itu diawali dari analisis transaksi keuangan, kemudian setelah itu menjurnal ya, setelah menjurnal posting ke buku besar, selanjutnya neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi inilah satu siklus akuntansi pemerintah daerah. Baiklah ya, sekarang kita mulai. Di sini Ibu punya contoh kasus ya. Siklus akuntansi SKPD ya. Pemerintah Kabupaten Damai Sejahtera menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Sebelum memulai pencatatan, berikut disajikan data akuntansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Damai Sejahtera. Oke, berikut adalah APBD Pemerintah Kabupaten Damai Sejahtera selama tahun 2019. Nah, jadi ini APBD Pemdanya ya. APBD Pemerintah Kabupaten Damai Sejahtera. Ya. Di sini ada estimasi pendapatan. Jadi diestimasi, diperkirakan ya pendapatan Pemerintah Kabupaten Damai Sejahtera ini berasal dari pendapatan pajak daerah ya yang masuk ke rekening PPKD sebesar 160 juta. Kemudian pendapatan retribusi yang berasal dari Dinas Kesehatan 80 juta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ya di PPKD senilai 25 juta. Kemudian ada juga pendapatan transfer yang berasal dari dana alokasi umum sebesar 250 juta. Pendapatan lain-lainnya terdiri dari pendapatan dana darurat ya 600 juta di PPKD. Pendapatan lainnya 45 juta. Sehingga total estimasi pendapatan 80 juta di Dinas Kesehatan ditambah 1 miliar 80 juta di PPKD, totalnya 1 miliar 160 juta. Kemudian apropriasi belanjanya, belanja pegawai di SKPD 750 juta, belanja barang 150 juta, kemudian hibah di SKPD 350 juta, di PPKD 55 juta. Bunga ada di PPKD 50 juta. Kemudian apropriasi belanja modal, belanja tanah ya di SKPD Dinas Kesehatan 1 miliar. Belanja tanah dan mesin 2 miliar 150 juta. Belanja gedung dan bangunan 3 miliar 500 juta. Total apropriasi belanja di SKPD Dinas Kesehatan 7 miliar 900 juta. Di PPKD 105 juta. Sehingga total keseluruhan adalah
miliar 5 juta rupiah. Kemudian bagi hasil ke pemerintah daerah lainnya 400 juta, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya 300 juta, total apropriasi transfer 700 juta. Kemudian ada pinjaman estimasi pembiayaan ya. Estimasi pembiayaan ini ada pinjaman dalam negeri, lembaga keuangan bank 250 juta di PPKD ya. Jadi totalnya 250 juta. Totalnya juga 250 juta. Nah, ini APBD-nya. Selanjutnya kita juga disajikan data neraca awal. Neraca awal dari SKPD Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Damai Sejahtera. Ya, jadi ini di neracanya ada aset ya. Aset ini ada piutang retribusi, persediaan alat tulis kantor ya. Ini total aset lancarnya 5 juta. Jadi aset ini ada aset lancar. Kemudian ada aset tetap ya. Aset tetapnya ada tanah lapangan parkir, peralatan mesin, kendaraan dinas bermotor, gedung dan bangunan, bangunan gedung kantor ya. Jumlah aset tetapnya 1 miliar 55 juta. Kemudian ada juga dana cadangan ya. Dan cadangan ini tidak ada. Aset lainnya juga belum ada, sehingga total aset 1 miliar 55 juta. Kemudian kewajiban ya, kewajiban ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang, ini juga belum ada ya. Kemudian ekuitas ya, ekuitasnya 1 miliar 55 juta ya. Jumlah kewajiban dan ekuitas 1 miliar 55 juta, karena tadi tidak ada di sini kewajibannya. Oke, ini neraca. Nah, ini transaksi. Berikut ini transaksi yang terjadi pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Damai Sejahtera selama bulan Januari 2019. Nah, jadi selama bulan Januari 2019 ya, ada beberapa transaksi di SKPD Dinas Kesehatan. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2019, Bendahara Pengeluaran menerima uang persediaan sebesar 150 juta rupiah. Buktinya SP2D UP. Oke, jadi tanggal 1 ini bendahara penerimaan menerima uang persediaan ya. Bagaimana jurnalnya? Ini adalah jurnalnya. Jadi ketika bendahara pengeluaran menerima uang persediaan, maka kas di bendahara pengeluaran bertambah ya, bertambah sebesar 150 juta rupiah. Kita taruh di sisi debit ya. Kemudian akun lawannya RK PPKD dikredit 150 juta ya, karena ini uang UP ini berasal dari rekening PPKD. Jadi rekening PPKD-nya dikredit 150 juta. Ini transaksi tanggal 1 Januari. Selanjutnya, transaksi tanggal 6 Januari. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas gaji pokok pegawai melalui mekanisme LS
sebesar 45 juta rupiah. Pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Atas pembayaran tersebut diterbitkan SP2D. Buktinya SP2D LS. Oke, jadi ini Dinas Kesehatan ini ya melakukan pembayaran gaji ya PNS-nya sebesar 45 juta, tapi dia menggunakan mekanisme LS. Artinya uang gaji 45 juta ini langsung diambil dari rekening BPKD, RKPPKD, sehingga jurnalnya menjadi beban gaji pokok PNS ya, di sebelah debitnya 45 juta, kemudian di sebelah kreditnya RKPPKD 45 juta ya. Jadi akun lawannya adalah RKPPKD. Kenapa? Karena gaji PNS yang 45 juta ini diambil dari rekening PPKD. Kemudian karena transaksi pembayaran gaji ini menyebabkan perubahan pada kas daerah ya, perubahan kas, maka selain jurnal LO, kita juga membuat jurnal LRA-nya ya. Jadi masih ingat kan penjelasan minggu kemarin ya, jurnal itu ada dua ya di Pemda, ada jurnal LO, ada jurnal LRA. Nah, ketika transaksi tersebut menyebabkan perubahan pada kas ya, kasnya berubah, maka dibuat juga jurnal LRA-nya ya. Karena ketika membayar beban gaji, maka rekening Pemda itu kan kasnya berkurang ya jumlahnya. Ini jurnalnya. Belanja gaji pokok PNS di sebelah debit pada perubahan sal di sebelah kreditnya senilai 45 juta rupiah. Transaksi selanjutnya tanggal 10, melakukan pembelian barang berupa bahan obat-obatan sebesar 10 juta rupiah. Pembelian tersebut oleh bendahara pengeluaran belum dilakukan pembayaran, namun barang telah diterima dari rekanan. Ya, buktinya adalah BAST. BAST itu berita acara serah terima. Ya, jadi berita acara ini menjelaskan bahwa Pemda sudah menerima barang dari rekanannya. Oke, sekarang kita jurnal. Jurnalnya jadi ini jurnal tanggal 10. Persediaan bahan obat-obatan ya bertambah di sisi debit. Kemudian utang juga, utang belanja bahan obat-obatan bertambah di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah ya. Nah, jurnal LRA-nya tidak ada. Kenapa? Karena posisi kas tidak berubah ya. Karena bahan obat-obatan ini tadi didapatnya dengan cara berhutang. Jadi kas tidak berkurang. Oke, ini transaksi tanggal 10. Selanjutnya transaksi tanggal 15 Januari, melakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang pada tanggal 10 Januari 2019. Buktinya SP2D GU. SP2D GU ini surat perintah pencairan dana ganti uang persediaan. Jurnalnya kita lihat, jurnalnya tanggal 15 ya. Karena kita membayar utang kita tanggal 10 tadi ya untuk membeli obat-obatan, maka yang didebit adalah utang belanja bahan obat-obatan. Jadi utangnya berkurang ya,
utang berkurang di sebelah debit sebesar 10 juta. Kemudian kas di bendahara pengeluarannya juga berkurang sebesar 10 juta. Karena transaksi pelunasan utang ini menyebabkan kas berubah, posisi kas berubah ya. Dalam hal ini di transaksi ini kas Pemda berkurang ya, kas SKPD ini berkurang, maka perlu dibuat jurnal LRA-nya. Jurnal LRA-nya belanja bahan obat-obatan pada perubahan SAL sebesar 10 juta rupiah. Transaksi selanjutnya tanggal 20 Januari 2019 menerima tanda bukti pembayaran atas retribusi pelayanan puskesmas sebesar Rp6.500.000 dari wajib retribusi. Buktinya TBP, tanda bukti pembayaran. Jadi di sini bendahara pengeluaran menerima uang retribusi ya, dari wajib retribusi sebesar Rp6.500.000. Jadi jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan ya pada pelayanan kesehatan di puskesmas LO sebesar Rp6.500.000. Jadi karena kita menerima dinas kesehatan ini menerima uang retribusi tadi ya, maka kas di bendahara penerimaan bertambah sebesar Rp6.500.000. Nah, karena posisi kas berubah ya, kas SKPD ini bertambah, maka dibikinlah juga jurnal LRA-nya. Ini jurnal LRA-nya ya, perubahan SAL pada pelayanan kesehatan di puskesmas LRA sebesar Rp6.500.000. Nah, jadi di sini harus dibedakan ya. Yang mana jurnal LO ini dikasih keterangan LO-nya, yang mana LRA dikasih LRA-nya karena nama akunnya sama ya. Tapi nomor rekeningnya ini berbeda. Nih, berbeda nomor rekeningnya kan. Sehingga perlu dijelaskan ya. Kalau dia jurnal LO dikasih tambahan LO, kalau LRA dikasih LRA. Transaksi selanjutnya tanggal 28 bendahara penerimaan menyetorkan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Buktinya STS. STS ini surat tanda setoran. Oke, jurnalnya ya. Jadi uang yang diterima oleh bendahara penerimaan tadi ya, uang retribusi tadi yang Rp6.500.000 ini oleh bendahara penerimaan disetorkan ke daerah ya, ke kas daerah, sehingga jurnalnya menjadi RKPPKD bertambah ya sebesar Rp6.500.000. Kas di bendahara penerimaan berkurang sebesar Rp6.500.000. Nah, transaksi tanggal 28 ini tidak ada jurnal LRA-nya. Kenapa? Karena transaksi ini tidak merubah posisi kas daerah ya. Karena kas itu hanya berpindah dari bendahara penerimaan pindah ke RKPPKD ya. Jadi tidak berubah jumlahnya. Oke, ini jurnalnya. Nah, transaksi yang Ibu merah-merah ini ya, ini untuk nanti jurnal penyesuaian. Oke, selesai ya jurnal umum ya. Jadi ini totalnya ya. Totalnya 289.500.000.
harus balance ya. Oke, setelah menjurnal, maka langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar ya. Jadi buku besar ini dia berisi akun-akun ya yang ada di SKPD. Jadi setiap satu akun ya atau satu rekening satu buku besar. Dan buku besar ini harus berurutan ya sesuai dengan nomor rekeningnya dari yang terkecil. Nah di sini kan tadi ada kode rekeningnya ya. Nih 113131311 ya. Nah ini untuk membuat buku besarnya, maka kode rekening ini ya, rekening ini harus diurutkan ya dari yang terkecil. Oke, sehingga ya yang menempati urutan pertama itu kode rekening 11121, kas di bendahara penerimaan ya. Kas di bendahara penerimaan ini saldo awal yang pertama ya, 1 Januari 2019 kita lihat saldo awalnya ya. Saldo awalnya tidak ada ya. Ini rujukannya di neraca saldo. Ini kita lihat di sini ya. Ini neraca awal ini. Ya. Di sini tidak ada kas di bendahara penerimaan ya. Jadi saldonya 0. Kemudian tanggal 20 Januari menerima retribusi pendapatan ya, di debit 6.500.000 rupiah. Kita lihat di sini nih di jurnal umum ya, kas di bendahara penerimaan ada di tanggal 20 ya, 20 di sebelah debit 6.500.000 rupiah. Jadi kita posting yang tanggal 20 ini nih ya, menerima retribusi pendapatan di debit 6.500.000 rupiah. Saldonya juga 6.500.000 rupiah. Nah ini ref ini diisi JU1, artinya dia berasal dari jurnal umum halaman 1 nih, jurnal umum halaman 1. Kemudian kita lihat lagi untuk rekening kas di bendahara penerimaan selain tanggal 20 ada di tanggal 28 ya, di sisi kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Ini kita posting lagi, posting ke buku besar. Nih tanggal 28 Januari 2019 menyetor retribusi pendapatan ya, refnya JU1 di sebelah kredit 6.500.000 sehingga saldonya 0. Selanjutnya kode rekening 1.1.1.3.1 kas di bendahara pengeluaran ya. Jadi kita lihat di jurnal umumnya ya, kas di bendahara pengeluaran itu ada di tanggal 1 ya, di sisi debit 150 juta. Kita posting ke buku besar 1 Januari ya. Ini uang persediaan keterangannya di debit 150 juta ya, saldo 150 juta. Kemudian kita cari lagi kas di bendahara pengeluaran ada di tanggal 15 ya, ada di tanggal 15 kas di bendahara pengeluaran ya, di sisi kredit 10 juta. Ini keterangannya untuk membayar obat-obatan ya tadi ya, membayar utang.
Jadi 15 Januari ya, ada pembayaran utang sehingga kita taruh di sisi kredit 10 juta ya, saldonya menjadi 140 juta. Artinya di akhir bulan ya, di akhir periode kas di bendahara pengeluaran itu 140 juta. Selanjutnya adalah rekening piutang retribusi pelayanan kesehatan 11321 ya, itu kode rekeningnya. Kita lihat di jurnalnya, piutang retribusi pelayanan kesehatan ini tidak ada ya, ini diambil dari neraca saldo. Piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar 4 juta rupiah. Nih, saldonya 4 juta rupiah ya. Oke ya. Jadi buku besar ini ya, ini memuat akun-akun yang ada di neraca saldo ya, dan yang ada di jurnal umum itu ya. Oke, selanjutnya rekening 1.1.7.1.1 persediaan alat tulis kantor ya, ini diperoleh di neraca saldo. Persediaan alat tulis kantor ya, 1 juta. Nah ini sehingga kita tulis di sini ya, saldonya 1 juta. Tidak perlu di debit kredit karena kita dapatnya rekening ini di neraca ya. Ini sudah berupa saldo akhirnya. Terus lanjut ya, ini ya. Jadi nanti dia ada persediaan alat tulis kantor ya, persediaan obat-obatan ya. Ini rekeningnya diurut nih, 11711, 11724 ya. Kemudian 1.3, tadi ini 1.1 ya, ini 1.3.1.13.2 tanah lapangan parkir, kendaraan dinas bermotor perorangan, kemudian nanti ada bangunan gedung kantor ya, utang belanja obat-obatan ya. Jadi rekening atau akun ya yang ada di buku besar ini berasal dari neraca saldo dan jurnal umum, dan ini nanti kalian urutkannya sesuai dengan kode rekeningnya kan di neraca dan jurnal umum ini ya. Itu ya, nanti bisa kalian pelajarin sendiri nanti lebih lanjut ya. Oke, setelah buku besar ya, setelah buku besar maka langkah selanjutnya adalah neraca saldo. Oke, jadi setelah kita memposting akun-akun ke buku besar ya, setelah selesai kita lakukan, maka tahap selanjutnya akan kita pindahkan ya, ke neraca saldo. Ini neraca saldonya. Nah, jadi neraca saldo ini
sebuah daftar ya yang memuat nama setiap buku besar ya, atau nama setiap kode akun atau rekening, dan saldonya ya pada tanggal tertentu. Kalau ini ya di contoh kita ini pada akhir bulan Januari ya. Saldo dari setiap akun ya dari buku besar tadi ya yang sudah kita bikin tadi, ini diikhtisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Jadi angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Jadi di sini tadi kan ya. Nah, ada saldonya. Nah, saldo akhir inilah yang akan dipindahkan ke neraca saldo setelah buku besar ini. Nah, ya, dimulai dari kode rekening terkecil ya, 11121, kas di bendahara penerimaan, ini tadi saldonya 0 ya, saldonya 0. Kemudian kas di bendahara pengeluaran saldonya 140 juta ya, ini. Selanjutnya piutang retribusi pelayanan kesehatan saldonya 4 juta ya. Ini 4 juta. Kemudian persediaan alat tulis kantor saldonya 1 juta. Ini 1 juta. Persediaan obat-obatan saldonya 10 juta. Persediaan obat-obatan 10 juta. Selanjutnya tanah lapangan parkir 550 juta. Nih, 550 juta. Kendaraan dinas bermotor 150 juta. Kendaraan dinas bermotor ini ya 150 juta. Selanjutnya bangunan gedung kantor saldonya 350 juta. Kemudian utang belanja obat-obatan saldonya 0. Ini 0. Selanjutnya ekuitas saldonya 1.055 juta. Ini ekuitas saldo normalnya di kredit ya. Perubahan saldonya 48 juta. 48.500 ya. Ini di kredit juga. Ya, seterusnya ya sampai selesai ya. Jadi yang dipindahkan ke neraca saldo itu saldonya, saldo terakhir ya. Oke, ini neraca saldonya. Jumlahnya juga harus balance. Oke, setelah neraca saldo, maka langkah yang selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian.
Nah, jadi ada beberapa penyesuaian ya terkait akun-akun yang sudah dicatat ini, yang harus dibuat penyesuaiannya di akhir periode akuntansi ya, agar mencerminkan ya keadaan yang sebenarnya. Nah, ini penyesuaian di kasus kita ini ya. Yang pertama, diketahui nilai persediaan obat-obatan di akhir periode yang masih tersisa sebesar Rp2.500.000 ya. Kemudian berdasarkan hasil stok opname diketahui persediaan alat tulis kantor yang tersisa adalah 250.000. Kemudian diketahui nilai residu untuk kendaraan dinas bermotor adalah sebesar 24 juta dan umur ekonomisnya 7 tahun. Sementara nilai residu untuk bangunan gedung kantor adalah 35 juta rupiah, umur ekonomis 50 tahun, perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nah, jadi ini penyesuaian untuk menghitung penyusutannya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, penyesuaian persediaan obat-obatan. Oke, jadi gini ya. Oke. Di neraca saldo ya, di neraca saldo persediaan obat-obatan itu menunjukkan nilai 10 juta di sisi debit ya. Jadi artinya selama bulan Januari ya, sampai tanggal 31 Januari 2019 jumlah persediaan obat-obatan di SKPD Dinas Kesehatan ini sebesar 10 juta rupiah ya. Jadi sampai dengan akhir bulan ya 31 Januari persediaan obat-obatan yang dibeli oleh Dinas Kesehatan sebesar 10 juta rupiah. Nah, sisa pada akhir periode ya, sisa pada akhir periode ini di sini menunjukkan sebesar 2.500.000 rupiah ya. Jadi jumlah total yang dibeli 10 juta ya obat-obatan, ketika di akhir periode obat-obatan ini tadi ya, persediaan obat-obatan tersisa 2.500.000 rupiah. Berarti yang obat-obatan yang habis dipakai ya pada periode Januari ini sebesar 7.500.000 rupiah ya. Jadi 10 juta dikurangi 2.500.000 ini ya. Jadi jumlah persediaan obat-obatan yang dibeli 10 juta ya, pada akhir periode sisa 2.500.000, berarti yang persediaan obat-obatan yang terpakai selama bulan Januari ini sebesar 7.500.000. Nah, 7.500.000 inilah yang dipakai, yang menjadi beban ya, yang menjadi beban persediaan obat-obatan. Nah, ya, sehingga jurnalnya beban persediaan obat-obatan ya pada persediaan obat-obatan sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, jadi yang menjadi beban ya, yang menjadi beban 7.500.000 rupiah ini. Ya, jadi ketika dibuat buku besarnya ya, buku besar setelah penyesuaian nih ya, jadi saldo awalnya ya, saldo awal obat-obatan itu 1 juta ya, salah, bukan yang ini ya nak, ini jadi pembelian obat-obatan itu tanggal 10 Januari 10 juta ya, kemudian yang terpakainya ya 7.500.000, sehingga saldonya adalah
2.500.000. Ini jumlah yang sebenarnya persediaan obat-obatan, ya, 2.500.000 rupiah. Nih, jadi 2.500.000 rupiah ini telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya, karena tadi ketika di soalnya tadi, ya, nih jumlah obat-obatan yang tersedia, ya, di akhir periode yang tersisa itu 2.500.000 rupiah. Nah, jadi sudah sesuai nih dengan buku besarnya, ya, 2.500.000 rupiah yang tersisa di akhir periode. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian untuk beban persediaan alat tulis kantor tadi, ya. Ini transaksinya. Berdasarkan hasil stock of name diketahui persediaan alat tulis kantor yang tersisa adalah 250.000 rupiah. Jadi pada akhir periode akuntansi, ya, pada akhir bulan Januari, stok persediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan ini 250.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat di neraca saldonya, persediaan alat tulis kantor kan 1 juta, ya. Persediaan alat tulis kantor yang tertulis di neraca saldo ini 1 juta. Padahal keadaan yang sebenarnya, ya, setelah stock of name, persediaan alat tulis kantor ini 250.000, ya, nih. Tersisa 250.000, berarti 1 juta di neraca saldo ini belum menggambarkan keadaan sebenarnya persediaan alat tulis kantor, ya, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita bikin penyesuaiannya, nih, karena stok awalnya 1 juta, ya, kemudian sisanya 250.000, berarti peralatan kantor, ya, alat tulis kantor yang sudah terpakai, yang sudah menjadi beban itu 750.000, ya. 1 juta dikurangi 250.000 sisanya, ya, sehingga hasilnya adalah 750.000 ini yang sudah terpakai, yang menjadi beban. Jurnalnya beban persediaan alat tulis kantor pada persediaan alat tulis kantor sebesar 750.000, ya. Sehingga kalau kita bikin buku besarnya, ya, buku besar setelah penyesuaian untuk persediaan alat tulis kantor, ya, ini saldo awalnya 1 juta yang ada di neraca saldo, kemudian yang terpakai 750.000, ya, ini dari jurnal penyesuaian tadi, ya, 750.000 ini, sehingga saldonya 250.000. Nah, 250.000 ini sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena memang setelah kita stock of name, ya, sisa dari persediaan alat tulis kantor ini 250.000. Dia sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tuh. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk penyusutan, ya. Nah, ini yang pertama untuk kendaraan dinas dulu, kendaraan dinas bermotor. Jadi kendaraan dinas bermotor ini nilai residunya 24 juta, umur ekonomisnya 7 tahun. Kita diminta untuk mencari besarnya penyusutannya. Nah, ini rumus untuk mencari penyusutan, ya, dengan menggunakan metode garis lurus. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, ya. Nah, harga perolehannya kita lihat dari sini nih, dari neraca saldo kendaraan dinas bermotor nih, ya, 150 juta. Nah, ini harga perolehannya 150 juta. Sehingga 150 juta, ya, dikurangi nilai residunya tadi 24 juta, ya. Di sini nih. Nih, nilai residunya 24 juta. Ya. 24 juta dibagi umur ekonomisnya 7 tahun.
ya. Jadi hasilnya 18 juta ya. Nah, ini 18 juta ini penyusutan per tahun. Nah, sedangkan di sini kan laporan keuangan bulan Januari saja. Nah, berarti kita bagi 12 dulu ya. Kita cari penyusutan 1 bulan saja, bulan Januari ini. Berarti 18 juta ini dibagi 12 hasilnya 1.500.000. Ini penyusutan per bulannya ya. Jadi jurnalnya, ini jurnalnya, beban alat angkutan darat bermotor ya pada akumulasi penyusutan alat angkut bermotor, nilainya Rp1.500.000. Oke, selanjutnya penyusutan bangunan gedung kantor ya. Sementara nilai residu untuk bangunan gedung kantor adalah Rp35 juta umur ekonomis 50 tahun. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Oke, sama caranya ya. Jadi untuk mencari penyusutan ya, rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis ya. Harga perolehan gedung ya, kita lihat di neraca saldo ya. Kita cari nih, bangunan gedung kantor 350 juta ya. Berarti rumusnya 350 juta dikurang 35 juta. Ini di soal ya, nilai residu 35 juta ya, umur ekonomis 50, berarti dibagi 50. Nah, ini umur ekonomisnya 50 tahun. Hasilnya Rp6.300.000. Ini penyusutan per tahun, sedangkan yang kita cari penyusutan 1 bulan, yaitu bulan Januari. Maka 6.300.000 ini kita bagi 12, hasilnya Rp525.000 ya. Jadi jurnalnya menjadi beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja ya, pada akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp525.000 ya. Ya, apa itu nilai residu ya? Mungkin ada di antara kalian yang masih bertanya-tanya apa itu harga perolehan, nilai residu, umur ekonomis ya. Nah, harga perolehan ini harga perolehan barang ya, mulai dari harga beli. Jadi harga perolehan itu bukan hanya harga beli barang, misalnya ini kendaraan contohnya ya, kendaraan bermotor ya. Bukan hanya harga beli dari dealer, tapi juga misalnya selain harga belinya ya, juga nanti ada biaya balik nama misalnya ya, atau biaya pengantaran misalnya, itu juga ditotalkan ya. Jadi harga perolehan itu harga sampai barang tersebut bisa dipakai. Kemudian nilai residu ya, nilai residu itu perkiraan nilai aktiva kita tadi ya, setelah digunakan sesuai umur ekonomisnya atau nilai sisanya. Jadi setelah aktiva tetap itu tidak bisa digunakan lagi ya, nah itulah nilai terakhir, nilai ekonomis, nilai residunya tadi, nilai sisanya tadi ya. Kemudian umur ekonomis itu perkiraan usia barang atau batas waktu. Jadi di sini diperkirakan ya, kendaraan darat bermotor ini umur ekonomisnya 7 tahun. Artinya setelah 7 tahun ya, setelah 7 tahun motor ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya, seperti itu. Dan nilai sisanya 24 juta. Artinya setelah umur ekonomisnya ini habis, motor tersebut ya berharga 24 juta.
Yang asalnya tadi kan 150 juta kan. Nah, setelah umur ekonominya habis ya, setelah 7 tahun, maka motor tersebut berharga 24 juta. Nah, ini jurnal penyesuaian. Oke, ini buku besarnya ya. Buku besar setelah penyesuaian untuk penyusutan alat angkutan darat bermotor ya. Ini saldo awalnya tidak ada. Ini jurnal penyesuaiannya ya. 1.500.000 di debit, saldonya 1.500.000 ya. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan angkutan darat bermotor ya, 1.500.000 juga. Kemudian untuk beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja ya, ini buku besarnya. Jadi uraiannya penyesuaian ya, refnya JP jurnal penyesuaian di debit 525.000. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerjanya di kredit 525.000 ya. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Kita sudah membahas siklus akuntansi dari analisis transaksi sampai buku besar setelah penyesuaian. Untuk yang berikutnya ya, akan kita bahas minggu depan ya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.